Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan melanjutkan tentang keutamaannya bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Nabi alaihi salatu wassalam, dawuh anibu ila rabbikum wastaghfiru min dzunubikum wajtanibul ma'asi fi syahril haram wa huwa Rajab. Kama qala Allah ta'ala yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fihi kul qitalun fihi kabir al-ayat. Qala dawuh sapa Nabi alaihi salatu wassalam, dawuh anibu ila rabbikum ing dawuh anibu ila rabbikum ila akhirih. Anibu baliyo sira kabeh ila rabbikum maring pengiran sira kabeh. Anibu baliyo sira kabeh ila rabbikum maring pengiran sira kabeh wastaghfiru lan padha nyuwun ngapura sira kabeh min dzunubikum saking pira-pira dosa sira kabeh. Pira maksiat. Anibu wastaghfiru wajtanibu fis syahril harami ing dalem bulan haram. Fis syahri ing dalem bulan al harami kang mulya apa syahr wa huwa utawi syahril haram iku Rajabu bulan Rajab. Kama kala kaya oleh dawuh sapa Allah Ta'ala, sapa Allah Ta'ala dawuh yas'alunaka 'anil syahril haram kitalun fihi kul kitalun fihi kabir ing dawa yas'alunaka bakal takon sapa kaum ing sira Muhammad, bakal takon sapa sahabat sama ing sira Muhammad anis syahril harami saking bulan haram, saking bulan al harami kang mulya. Takon kitalin nyatani perang, takon kitalin nyatine perang fihi ing dalem syahril haram. Kul dawuh sira Muhammad kita fihi kabirun, kita utai perang fihi ing dalem syahril haram iku kabirun dosa gedhe. Al ayata mutasira ing ikilah ayat. Jadi Rasulullah dawuh bahwa anibu ila rabbikum wastaghfiru, pada bulan Rajab kita itu dianjurkan memperbanyak amal kebaikan kepada Allah. Anibu ila rabbikum wastaghfiru, bertaubatlah kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, perbanyak amal kebaikan, perbanyak istighfar kepada Allah, dan jauhi perbuatan maksiat. Kapan? Fi syahril haram, pada bulan Rajab. Jadi sekalipun bulan Rajab itu termasuk bulan tuli, yakni bulan di mana malaikat hanya mencatat amal kebaikan, bukan berarti kita akhirnya berlomba-lomba untuk melakukan maksiat kepada Allah. Bukan, justru dengan adanya bulan Rajab tersebut kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bulan Rajab termasuk bulan yang mulia, bulannya Allah. Sebagaimana firman Allah, yas'alunaka 'anil syahril haram fihi kitalun fihi kul kitalun fihi kabir. Di Rasul dawuh bahwa umatnya para sahabat akan bertanya tentang hukumnya peperangan di dalam bulan haram. Bulan haram itu bukan cuma bulan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu masuk bulan haram. Jadi jawi Allah, kul kitalun fihi kabirun. Jadi melakukan peperangan pada bulan haram itu hukumnya tidak boleh, dosa besar, haram hukumnya.
fihi taqdimun wa ta'khirun fihi iku tetep ing dalem dawu yas'alunaka anis syahril haram taqdimun utawi dinginake wa ta'khirun lan mahe yakni ngersakaken sapa Allah yas'alunaka ya Muhammad anil kita fi syahril haram hal yajuzu amla. Artinya orang-orang itu akan bertanya kepada boleh tidak melakukan peperangan pada bulan Rajab. Rasul dawuh bahwa hukumnya dosa besar tidak boleh. Yakni ngersakaken sapa Allah yas'alunaka ya Muhammad yas'alunaka bakal takon sapa sahabat ing sira Muhammad ya Muhammad he Muhammad bakal takon anil kita saking perang fisyari ing dalem bulan al haram kang mulya apa takon hal yajuzu aula. Jadi mau bertanya boleh tidak melakukan peperangan pada bulan tersebut. Tapi ini masalah peperangan itu akhirnya yang asalnya diharamkan melakukan peperangan, dalil tersebut kemudian dinasakh dengan firman Allah yang lain. Wal ghadru utawi nyidani janji kul saulangi Allah kul kita lumfi kul daw sira Muhammad kita utawi perang fi ing dalem syahrul haram iku kabirun dosa gede. Wal ghadru utawi nyidani janji fihi utawi nyidani janji fi ing dalem syahrul haram iku atau bahu luwe jemberaken li hurmatihi krono mulyani syahrul haram indallahi nanggue Allah. Jadi khianat terhadap janji artinya melakukan kejelekan atau peperangan dalam bulan haram, dalam bulan Rajab itu tidak baik, sangat tidak baik. Karena apa? Bulan Rajab tersebut dimuliakan, termasuk bulan yang mulia menurut Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kama anna ta'ata kaya saduhune ta'at iku mudha'afatun dan dikelakan apa ta'at fihi ing dalem syahrul haram wa sammaha lan ngarani sapa Allah ing syahrul haram haraman ing bulan haram kitahrimil kita li krono oleh den haramaken perang. Jadi sebagaimana masalah taat, melakukan taat di dalam bulan haram itu dilipat gandakan. Kemudian bulan haram, bulan Rajab itu dikatakan bulan haram karena pada bulan haram tersebut haram melakukan peperangan. Jadi haram, tapi summa nusikha. Kemudian dalil yang mengatakan haram perang di dalam bulan haram itu dinasakh. Summa nusikha muqaddam salih opo tahrimul qitali harami perang fihina ing dalam syahrul haram. Biqaulillahi ta'ala kelawan dawe Allah ta'ala kelawan dawe Allah ta'ala waqtulu haitsu sakiftumuhu nyatani dawe waqtulu haitsu sakiftumuhu waqtulu lan padha perang sira kabeh lan padha merangono sira kabeh waqtuluhu lan padha merangono sira kabeh ing kufar haitsu sakiftumuhu ing dalem endi panggonan tetemu sira kabeh ing kufar. Jadi yang asalnya haram akhirnya tidak diharamkan, boleh mengadakan peperangan. Jadi kayak Allah waktu lu haitsu sakiftumuhu. Jadi kalau memang kalian itu diserang oleh orang-orang kafir pada bulan haram, bagaimana? Lawan. Tidak haram, hukumnya boleh. Wal hurmatu utawi kaharam kemuliaan fiku baqiyatun tetap apa hurmat.
Wadzunubu utai piro-piro dosa iku maghfiratun den sepura apa dzunub wa ta'atu lan ta'at iku makbulatun den trimo apa ta'at wa thawabuha utawi ganjarane ta'at iku mudha'afun den dikelaken apa sawabuha fi syahril harami ing dalem wulan haram. Di masalah peperangan, perang di dalam bulan haram yang asalnya haram hukumnya boleh. Tapi tentang jadi dalil yang mengharamkan peperangan diganti disalin oleh firman Allah yang berbunyi waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Tapi tentang kemuliaan bulan Rajab tersebut tetap dosa-dosa yang dilakukan pada bulan Rajab dimaafkan, taat melakukan ketaatan pada bulan Rajab dimakbul diterima oleh Allah, bahkan pahalanya dilipat gandakan. Li'annal hasanati krono satune kebagusan al-wahidata li'annal hasanata krono satune kebagusan al-wahidata kang siji opo hasanah Fisa iris suhuri ing dalem sekabehane piro-piro wulan iku bi asbati amsaliha dan dikenaken kelawan 10 piro-piro padane hasanah wahidah kama kola kaya oleh dawuh sapa Allahu Ta'ala Daw manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Nyatane daw manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Man utawi sapa wong iku ja'ah nekani sapa man bil hasanati kelawan kebagusan siji falahu muga iku kadue man asyru amsalihha utawi 10 piro-piro padani hasanah al-ayatah mujo siro ikilah ayat. Di masalah ketaatan kebaikan kalau pada bulan Rajab itu dilipat gandakan. Tiga kebaikan satu ini selain bulan Rajab, selain bulan Sya'ban, selain bulan Ramadan, kebaikan satu dilipat gandakan menjadi 10. Jadi kebaikan. Tapi kalau bulan Rajab lebih banyak lagi. Di masalah kebaikan satu dilipat gandakan menjadi 10 sesuai dengan firman Allah yang berbunyi manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Di kebaikan satu dilipat gandakan menjadi 10. Jadi satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Sama dengan pada kisahnya Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali memberi sedekah satu dapat kembalian, dapat hasil jadi 10. Makanya kita itu tidak perlu ragu untuk memberi sedekah kepada orang lain. Dengan memperbanyak sedekah, maka harta kita akan lebih banyak lagi. Tidak perlu takut nanti kalau uang saya diberikan dibuat sedekah, malah saya apa yang mau dimakan nantinya. Jadi sini sudah disebutkan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Jadi Allah yang mempunyai harta, yang kaya itu Allah. Jadi kita itu cuma kalau dapat titipan dari Allah, diberi harta oleh Allah itu titipan. Mau diapakan oleh kita? Saudara, harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bersedekah. Dan nanti akhirnya kalau nggak dapat saya setiap hari memberi uang sedekah 1000 nggak
nggak pernah dapat 10.000 gimana ini, itu pasti ada gantinya, pasti. Sampai jangan ragu, sampai lihat saja antara orang yang ahli sedekah dengan orang yang tidak ahli sedekah. Sudah tentu masalah rezekinya itu lebih mudah orang yang ahli sedekah, lebih mudah orang yang ahli sedekah. Nah, masalah kebaikan pada bulan Rajab, wa fi Rajabah lan iku ing dalem bulan Rajab bisa beina kelawan 70, wa fi Sya'ban lan iku ing dalem bulan Sya'ban bisa ini ate kelawan 700, wa fi Ramadan lan iku ing dalem bulan Ramadan bi alfin utawi 1000. Artinya kebaikan, jadi satu kebaikan, melakukan ketaatan satu, melakukan amal kebaikan satu. Kalau bulan Rajab dilipat gandakan menjadi 70. Kalau bulan Sya'ban menjadi 700, kalau bulan Ramadan menjadi 1000. Walaisa lan ora ono opo ida'afu opo id'aful hasanati piro-piro tikelani kebagusan iku illa lihadihil ummati angin maring ikilah umat khosotan kelawan tertentu. Di masalah amal kebaikan dilipat gandakan seperti ini hanya tertentu kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikan satu bulan Rajab dilipat gandakan 70. Kebaikan satu selain bulan tersebut dilipat gandakan 10. Bagaimana kalau masalah amal yang tidak baik, masalah maksiat, masalah dosa? Masalah kejelekan tidak dilipat gandakan satu lawan satu, tapi di sini kita niat untuk melakukan perkara yang tidak baik, niat untuk melakukan perkara yang tidak baik itu tidak langsung dicatat oleh malaikat, tidak, menunggu orang tersebut apakah benar-benar melakukan atau tidak. Tapi kalau masalah amal kebaikan, kita niat saja untuk melakukan kebaikan, langsung dicatat kebaikan tersebut, sekalipun pada akhirnya tidak melakukan. Jadi enak, niat saja sudah dapat pahala. Memang kalau niat itu ketika kita niat untuk melakukan kebaikan, yang namanya iblis langsung mengganggu, berusaha semampu mungkin bagaimana sekiranya orang itu tidak mau melakukan kebaikan. Ini masalahnya. Jadi kalau kita niat dulu ya pakai insya Allah saja. Orang itu mestinya setiap melakukan sesuatu kita harus menggunakan insya Allah. Insya Allahnya orang Islam sama dengan iya. Kita janji kepada orang, ya saya nanti mau ke rumah sampean, insya Allah. Insya Allah saya nanti akan ke rumah sampean. Jangan saya nanti ke rumah sampean. Kenapa? Ketika kita tidak ke sana, ingkar janji, itu tidak baik, itu dosa. Jadi pakailah insya Allah. Nanti setelah kita menggunakan lafaz insya Allah, ya kita berusaha bagaimana sekiranya kita itu bisa sampai sungguhan, bukan saya kan cuma insya Allah, saya belum, saya insya Allah. Nah, iya, insya Allahnya orang Islam itu sama dengan iya. Dan ini cuma kita menggunakan insya Allah kalau Allah menghendaki. Jangan lantas insya Allah itu dibuat mainan, jangan. Kita itu harus tetap berusaha.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam dawu, in aradtum mirrahata waqtal mauti minal atashi wal khuruji minal iman wan najati minasyaitan fahtarimu hadhihi syuhura kullaha bikasrati siyam wan nadmi ala ma salafa minal azam wa dhkuru khaliqal anam tadkhulul jannata rabbikum bisalamin. Qala dawu sapa nabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam dawu in aradtum ila in aradtum lamun ngarepaken sira kabeh menginginkan ar-rohata ing istirahat, ar-rohata ing kepenak ing ngaso kapan waqtal mauti ing dalem waktune mati, ngarepaken minal atosi nggih saking ngelak wal khuruji lan metu ma'al imani sertani iman wan najati lan selamat minasyaitani saking setan. Jadi dari Rasulullah, kalau kita menginginkan enak pada waktu kita meninggal dunia, tidak merasakan haus, kita meninggal dunia dalam keadaan membawa iman dan bisa selamat dari gangguan setan, fahtarimu hadhihi syurur, fahtarimu muka mulyaknu sira kabeh hadhihi syuhur ing ikilah pira-pira bulan kullaha ya sekabehane hadhihi syuhur ihtiram memuliakan bikas rotis siyami kelawan akeh poso wan nadmi lan getun alama ing ngatasé barang silaima salafa kang wis kelewat apa ma isinya ma bayani ma minal asami saking pira-pira dosa. Wal guru lan elengo sira kabeh khaliqal anami ing zat kang dadekaken makhluk kalau dimet tadkhulu moko bakal mancing sira kabeh jannata rabbikum ing swargane pangeran sira kabeh mandi bisalamin kelawan selamat. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang nantinya matinya kita itu enak, matinya kita itu tenang, matinya dalam keadaan membawa Islam dan iman, selamat dari gangguan iblis, muliakan pada bulan haram. Caranya memuliakan gimana? Bikas rotis siam, bulan-bulan haram, hadhihi syuhura, bukan cuma bulan Rajab, bulan haram itu masuk juga bulan Dzulqa'dah, masuk juga bulan Dzulhijjah. Itu masalah bulan haram, masuk lagi bulan haram, bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Ini itu masuk bulan haram. Ini bukan cuma bulan Rajab, jadi perbanyak sampean. Bulan Sa'ban, bulan Ramadan perbanyak. Jadi nantinya kita itu akan enak, bisa kita itu tenang, membawa matinya, membawa Islam dan iman. Perbanyak puasa, lakukan puasa, menyesal atas dosa-dosa yang sudah kita perbuat, bukan cuma buat mainan. Menyesali karena kita itu sudah melakukan perbuatan maksiat. Menyesali berarti kita itu berusaha
bagaimana sekiranya kita itu tidak melakukan kejelekan lagi, tidak melanggar lagi. Ya, kita berusaha perkara kita masih tak, namanya manusia. Manusia itu mesti akan diganggu oleh iblis. Nah, setan itu sudah janji kepada Allah. Jadi pada waktu Allah menurunkan iblis dari surga, iblisnya motor dan Allah bahwa iblis itu akan mengganggu keturunan Nabi Adam sampai hari kiamat. Kenapa iblis itu mengatakan seperti itu? Karena menganggap iblis itu bahwa diturunkan dan dikeluarkan dari surga lantaran Nabi Adam. Iblis tidak sadar bahwa dikeluarkan dari surga itu atas kesalahannya sendiri. Kesalahan iblis apa? Kesalahan iblis adalah merasa takabur. Ketika Allah menyuruh agar supaya bersujud kepada Nabi Adam, sujud bukan sujud menyembah, tapi sebagai penghormatan. Iblis, malaikat, iblis tidak mau. Iblis justru menjawab, mengatakan kepada Allah, saya lebih mulia daripada Adam. Adam sampai menjadikan dari tanah, saya dijadikan dari api. Jadi tidak mau untuk sujud kepada Nabi. Lantaran membangkang tersebut, takabur tersebut, akhirnya iblis dikeluarkan dari surga. Jadi takabur itu harus dihindari. Takabur itu bukan sifatnya makhluk. Takabur itu sifatnya Allah, miliknya Allah. Sifatnya Allah, jangan dimiliki oleh manusia. Kenapa? Orang yang takabur itu tidak akan masuk ke dalam surga. Bagi siapa yang hatinya mempunyai sifat takabur, sekecil apapun dia tidak akan masuk surga. Sifatnya Allah dimiliki. Takabur itu banyak, merasa lebih baik daripada yang lain, orang lain, itu takabur. Kita itu harus bisa menjadi orang yang tawadhu, bisa menjadi orang yang merendahkan diri, karena dengan rasa takabur kita tidak akan menjadi orang yang mulia. Tidak akan menjadi orang yang mulia, tapi dengan tawadhu kita bisa menjadi orang yang mulia. Coba kita kisah masalah ketika Allah akan mengisra-mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kendaraan yang ditumpangi, yang dinaiki Rasulullah adalah buraq. Jadi ketika Allah mengumumkan bahwa